Hai, welcome back to my YouTube channel Roma Turnip. Subscribe dulu yuk. So guys, hari ini temenin aku yuk di seputaran a day in my life nih. So kali ini kita bakal seperti biasa, kita bakal apa ya? Jadi guys, ini hari Minggu, aku rencananya akan ibadah ke GSKI yang ada di Kelapa Gading. Ya, tepatnya di Mall Arta Gading. Di lantai 5. Nanti kita bakal turun di lobi Cina. So ini aku sendirian, sepi banget kereta apinya guys. Ya semua bangkunya kosong. And ya jadi aku salah jurusan dong guys. Terus aku ditanya sama masinisnya, "Mbak mau kemana?" gitu. Terus aku bilang dong aku jurusannya mau ke Kemayoran gitu. Terus masinisnya bilang, "Oh sorry mbak, ini dia tujuannya belum Kemayoran, ini hanya sampai Angke." Terus aku turun lagi dong, padahal sebelumnya aku udah tanya ke satpamnya, "Pak ini mau ke Angke nggak?" Aku soalnya udah 3 kali nih guys, udah 3 kali lewat tuh keretanya dan gak ada satupun yang menuju ke Kemayoran. Terus aku pastiin dong, "Pak ini udah menuju Kemayoran belum?" "Iya udah mbak, naik aja," kata si satpamnya. Malah masinisnya turun tuh ya kan, mau turun sampai di Angke tuh. Terus aku diam aja dong karena aku ngerasa itu menuju ke Mayoran. Terus masinisnya bilang, mbak mau kemana mbak?" Begitu guys singkat ceritanya. Jadi aku gak sedikit geram gitu, kenapa bisa miss antara si satpamnya dengan masinisnya. So ini adik aku beli minuman Kokumi, katanya itu minuman para artis. Nggak tahu nih adik aku, ada aja. Jadi guys, ini ya ceritanya kita udah selesai ibadah. Nggak tahu kenapa kalau ibadah di GSK itu rasanya damai banget ya. BTW pendetanya itu pendeta Pak Erastus ya. Emang kalau Pak Erastus itu kalau khotbah itu rasanya kayak gimana gitu? Bener-bener kayak diurapi gitu, diurapi oleh Roh Kudus, dan kita itu kayak ngerasa yang ngomong itu bukan Pak Erastus lagi, tapi Roh Kudus yang berbicara kepada kita gitu. Jadi firman Tuhan itu menyala-nyala dalam mulutnya Pak Erastus itu. Jadi kita tuh ngerasain damai gitu. Dalam nih kata-katanya nih. Ya kurang lebih seperti itu guys. BTW ini minumannya enak loh, beneran sumpah. Tapi kayaknya bakal enak kalau kita minum sebanyak itu ya. Ini adik aku nggak tahu deh. Jadinya nggak selera makan dia jadinya. Bukan nggak selera, maksudnya nggak habis makanannya guys. Minumannya udah keburu buat kenyang gitu, kembung lebih tepatnya. So ini ya kita video-video singkat ya kan. Kita sambil ngobrol nunggu makanan kita datang. Ini kita makan di Salaria guys, seperti biasa. Adik aku tuh suka banget nasi goreng Salaria. So ini kita lagi pesan nasi goreng sama mie goreng. Terus kita makan bareng-bareng. Jadi kayak ibaratnya sharing gitu lah ya kan. Ada 2 rasa. Ibaratnya kita punya 2 variasi untuk dimakan. Jadi biar nggak bosan gitu loh guys. Ya. Ya ini kita ngobrol-ngobrol lah sama adik aku tuh. Kita ngobrol banyak hal ya guys. Private. Oke. So ini ya videonya panjang banget ya guys. Kalian tahu gak sih, jadi ternyata pasti gue nggak jelas banget. Kalian tahu gak sih guys, ternyata lumba-lumba itu katanya nih ya, aku nggak tahu sih, baru baca tiba-tiba muncul aja di FYP aku gitu. Kalau lumba-lumba itu ternyata hewan yang paling gimana ya, beda luar beda dalam kali ya. Kan kita tahu tuh lumba-lumba itu hewannya kayak asik gitu ya guys, ya nggak sih? Terus kayak penyayang gitu kan. Yang tanya lumba-lumba itu ibaratnya hewan buasnya air guys, gitu ya. Jadi dia tuh suka mengganggu gitu loh, suka makan ya ikan-ikan kecil lah gitu. Terus suka ya gitu deh gitu. Nah sementara si paus yang kita kenal sangat menyeramkan itu ternyata adalah hewan yang lebih lembut dibandingkan dengan lumba-lumba begitu guys. So guys, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin baru pertama kali kita ketemu, jangan langsung menilai orang tersebut dari covernya ya gitu. Jadi kita coba dulu pendekatan, terus kita baca gitu. Bahkan kadang udah lama juga kita tinggal bersama orang tersebut, tapi kita belum tahu persis gitu seperti apa orangnya gitu. Jadi jangan asal sembarangan menilai ya guys. Apalagi masih ketemu sekitar beberapa hari atau beberapa jam, beberapa detik. Cepet banget ya. Kadang kayak gitu suka begitu ya kan. Masih baru ketemu udah bisa menilai gitu. Ya kebanyakan orang tertipu oleh cover. Banyak orang-orang yang terlihat seperti sangat, ternyata niat dan maksudnya dalam hati sangat baik gitu. Ada orang-orang yang covernya tuh bagus, ternyata niat dalam hatinya tuh terselubung sangat-sangat busuk seperti itu. Tapi aku juga pernah baca di buku
renungan harian kalau kita tuh dituntut menjadi suatu pribadi yang benar-benar sempurna, baik itu cover ataupun isinya gitu. Jadi benar-benar orang kan, memang orang-orang yang tidak mengenal kita kan akan menilai kita dari covernya. Jadi ada baiknya kita perbaiki cover dan isinya juga gitu. Caranya gimana gitu? Ya mungkin dengan memperluas wawasan kita gitu tentang hal baik, banyak-banyak membaca, terus banyak-banyak berinteraksi dengan orang-orang baik. Kadang juga memang kita pengennya berinteraksi dengan orang-orang baik, tapi ada aja selalu yang dekat ke kita, orang-orang yang membuat kita tensi gitu ya guys. Ada aja hal-hal yang di luar kehendak kita gitu. Nah itu pentingnya untuk kita kembali lagi gitu, how we can handle that gitu. So ya, kita harus benar-benar bijak dalam memilih circle pertemanan ataupun circle tempat buat kita untuk bisa berbagi untuk deep talk lah gitu ya guys. Jadi aku memilih tetap keluarga sih gitu untuk saat ini. Ya nggak tahu sih apakah ini cukup terlambat atau seperti apa gitu, kenapa aku jadi curhat ya. Pokoknya guys, kalau menurut aku sih bijak-bijak lah dalam memilih circle pertemanan gitu, supaya kalian juga bisa lebih improve kalian tuh lebih tertata atau lebih terarah lah ibaratnya begitu. So guys, setelah kita makan ya kan, terus kita lanjut singgah ke Gramedia. Nah terus kita nih awalnya kita berencana untuk nonton, tapi terakhirnya kita putuskan untuk ke Gramedia karena aku juga mau beli buku ya. Buku renungan aku udah habis guys. So ya, ternyata setelah sekian lama aku nggak ke Gramedia, banyak banget ternyata buku-buku yang sangat bermanfaat di sini guys. Mulai dari self improvement, kemudian ada buku-buku medis, kemudian ada reference, ada home and living, and banyak banget ya. Buku keagamaan dari Muslim, Kristen, banyak banget, Buddhis, and so many other. So guys, aku ini putuskan untuk ke bagian rak yang memang tujuan aku untuk beli di bagian ini. So ya, aku lihat-lihat sini bukunya sangat menarik guys, banyak banget yang menarik. Pengennya sih mau beli semua, tapi ya gimana ya, kita harus budgeting. Bener nggak sih? Iya nggak sih guys, kita harus benar-benar punya money management kali ya, atau cost management ya, something like that. Kalian tahu nggak sih Joel Osteen itu? Ini salah satu ini loh guys, visioner ya, bisa dibilang visioner juga ya. Bagus loh, setiap khotbah dia ini bagus kalau menurut aku. Ini bukunya juga isinya bagus, tapi kita nggak pilih untuk beli buku ini karena setelah kita pilih-pilih diseleksi ya kan, ada buku yang benar-benar menarik banget, menyentuh banget isinya, itu yang kita beli. Tapi yang paling benar-benar pengen beli sih itu adik aku. Nah ini ada buku Santo Paulus guys, ya kan, Rasul Paulus yang dulunya namanya Saulus, kemudian berubah menjadi Paulus begitu. Ini bagus-bagus sih tuh ya, kurang lebih seperti inilah guys kalau di Gramedia ya. Gue tuh suka buka-buka gitu ya kan, terus lihat isinya, jangan sampai beli sesuatu nantinya aku nggak begitu amazed banget gitu loh. Jadi pengennya amazed banget dulu gitu baru beli, biar hitung-hitung jangan sampai ada penyesalan begitu guys. Jadi harus dipikir matang-matang ya. Tapi harusnya sih kalau namanya beli buku gitu ya, harusnya sih nggak usah mikir ya. Tapi kan ya sudahlah ya, kita bukan bank uang. Kok jadi curhat sih? Oke, jadi ini jadi setelah kita lihat-lihat gitu kan, ternyata kita menemukan salah satu buku yang benar-benar menarik gitu guys. Jadi prinsip kita beli buku itu adalah ketika kita menemukan hal-hal yang memang benar-benar realistis bisa kita alami atau bahkan mungkin bisa kita aplikasikan ke depannya, seperti itu. Jadi bukan hanya omong kosong belaka seperti itu guys. Nah, so ya kebetulan kita menemukan salah satu buku. Awalnya aku yang nemuin gitu buku tersebut, terus kemudian dari aku pas aku baca gitu ada kata-kata yang benar-benar menarik banget gitu. Terus dari aku tuh kayak terdorong nih, yaudah kita beli aja bagi dua gitu. Awalnya aku bilang ya udah kan mau belinya kan lo gitu, ya udah pakai uang lo aja.
kemen banget gue ya kan. Terus abis itu kan jadinya adik aku beli guys. Tapi sebelum kita nemu tuh buku tersebut, jadi aku lihat dulu nih buku-buku Saat Teduh. Ternyata sayang banget ya, ini buku-buku Saat Teduhnya banyak yang sudah kadaluarsa guys, banyak yang sudah lewat bulan gitu. Setidak tertariknya itukah, atau memang terlalu banyak yang dijual gitu sehingga ya masih ada yang tersisa gitu. Masih ada yang 2022 juga gitu, Desember ada, November juga ada bahkan gitu. Nah ini bagi siapa yang belum bisa memanage uangnya, ini bisa dibaca nih, bagus nih kayaknya isinya nih, tapi aku nggak beli. Soalnya tujuan aku memang bukan membeli ini. Ini kebetulan udah lewat juga nih guys, kalau nggak salah dia bulan Desember atau November, lupa. Tapi ini kebanyakan di raknya ini, kebanyakan buku-bukunya itu buku-buku Katolik sih, lebih ke Katolik sih kan menurut aku. Iya. Jadi dia ya kurang lebih seperti itu guys. Bahkan untuk buku-buku renungannya ini juga banyak yang Katolik gitu. Nah ini yang jadinya aku beli tuh. Setelah aku buka-buka, sebenarnya ini isinya tentang kurang lebih ya, di lembar pertama itu tentang gimana kita bisa membina sebuah rumah tangga gitu. Jadi lebih tepatnya sih cocok untuk orang-orang yang sudah berumah tangga gitu ya, tapi nggak apa-apa sih menurut aku. Bagus juga buat aku untuk persiapan ke depan gitu. Asik. Gak tahu nih jodohnya di mana ya, kok lama banget ya, timing gue kok lama banget ya. Aku jadi curhat. Nah ini aku baca-baca kan guys, terus aku banding-bandingin kira-kira ini cocok kayak buat aku beli gitu, kira-kira ini udah pas banget gak sih gitu. Lama banget ya gue bandingin gini doang gitu. So iya aja gue bacanya rajin. Sebenarnya aku nggak terlalu rajin dibaca ya guys, tapi kalau misalnya aku menemukan satu buku yang benar-benar kayak ngena banget gitu, aku bisa bacanya itu sampai 1 hari aku habisin juga bisa gitu, benar-benar babat sampai selesai di bab akhir. Spirit, Soul, and Body. Nah ini dia buku yang benar-benar menarik banget guys yang mau kita beli. Ini benar-benar relate banget sih untuk kehidupan. Judulnya aja tuh udah On the Edge of Hope, di ujung harapan, ya kan? Kayaknya sih keren banget, tapi ya dia aku masih baca duluan, so habis dia nanti aku, soalnya dia ngematch banget sih buat baca. So guys, ini kita udah selesai dari Gramedia, kita putuskan untuk pulang, and ya di perjalanan kurang lebih seperti ini. So ya, thank you guys. Ya, makasih udah ngikutin video aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan bisa memberi nilai positif untuk kalian semua yang nonton gitu. It's good to sharing positive things for everybody. So ya, ini kita udah mau pulang, and yeah guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment, and like, and share for your friends. No, belum ada dada-dada nih ya. Jadi kita masih menunggu keretanya. Kita udah sampai di stasiun Kemayoran dan kita nunggu keretanya menuju ke Duri. So ya, ini suasana di stasiun Kemayorannya. Dan kita tunggu dulu keretanya kurang lebih sekitar 10-15 menit dan keretanya tiba, and let's go. Kita berangkat pulang. See you guys in the next video. Bye.